Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa sehubungan dengan adanya perkara yang berjalan di Jakarta Pusat, di mana Bapak Insinyur Joko Widodo dijadikan sebagai pihak tergugat di dalam perkara tersebut bersama-sama dengan KPU, demikian juga Bapak Anwar Usman dan juga Bapak Profesor Dr. Pratikno. Jadi ada 4 dijadikan sebagai pihak tergugat dan turut tergugat di Jakarta Pusat, yang mana gugatan tersebut diajukan oleh ada 3 orang, yaitu Pak Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Furgudiama, di mana ketiga orang ini dalam gugatannya mengaku sebagai aktivis dan mereka diwakili oleh kuasanya dari tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 atau TPDI 2.0. Itu kuasa hukum daripada mereka bertiga. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 10 November 2023, jadi jauh sebelum pemilu dilakukan. Tetapi hari ini kita sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Senin tanggal 3 Juni 2024 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh ketiga orang ini yang disampaikan melalui tim TPDI ini dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menangani perkara ini. Sebagai latar belakang, kami sampaikan dulu bahwa memang kita merasa prihatin ya, karena Bapak Jokowi, Insinyur Joko Widodo telah digugat dalam 3 perkara sebelumnya, ya, 3 termasuk ini. Satu diantaranya adalah di PT UN. Gugatan itu menyangkut tuduhan yang disampaikan kepada Bapak Joko Widodo, di mana Pak Joko Widodo dituduh melakukan praktek dinasti. Tetapi puji Tuhan, gugatan tersebut telah dinyatakan juga tidak diterima di PT UN. Itu gugatan yang pertama. Gugatan yang kedua, Pak Joko Widodo juga digugat lagi oleh beberapa orang, diwakili oleh Egy Sujana, yaitu tentang ijazah palsu. Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi kalah lagi mereka 2 kali. Nah, terakhir inilah yang terakhir, di samping nanti ada perkara yang lain, tapi khusus Pak Joko Widodo. Perkara ini adalah Pak Joko Widodo dituduh melakukan perbuatan melawan hukum karena katanya sebagai ayah daripada Gibran tidak menghalang-halangi dia untuk mencalonkan menjadi wakil presiden, calon wakil presiden pada waktu itu, dan tidak melarang KPU untuk mendaftarkan Gibran sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Demikian juga gugatan yang ditujukan kepada Pak Anwar Usman. Pak Anwar Usman dituduh karena tidak mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang memeriksa perkara nomor 90 yang sudah kita tahu bersama. Kemudian Pak Pratikno juga
digugat karena dianggap tidak melakukan kehati-hatian dan melanggar kepatutan dalam proses pencalonan Gibran dan Prabowo pada waktu itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah betapa dahsyatnya bagi kita menganggap ini sebagai gangguan, tapi bagi hukum ini adalah memang adalah sah, mereka bisa mengajukan gugatan. Tapi gugatan ini sama sekali tidak terbukti sama sekali. Jadi kalau boleh kita katakan, kalau ibaratnya pertandingan sepak bola, ini hat-trick ini, 3-0. 3 gugatan ini semuanya tidak dikabulkan oleh pengadilan, 1 melalui PT UN, 2 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kepada Bapak Insinyur Joko Widodo sama sekali tidak benar. Kalau selama ini ada narasi-narasi sedemikian rupa yang dituduhkan kepada Joko Widodo, bahkan terhadap keluarga, karena di PT UN itu Ibu Iriana, Ibu Negara juga dijadikan tergugat juga di PT UN di perkara tersebut. Jadi coba bayangkan seorang ibu negara yang hanya duduk menyampingi suaminya juga digugat. Walaupun secara hukum boleh-boleh saja orang menggugat, tapi mestinya kan harus ada dasarnya. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi blessing in disguise juga. Kalau tidak ada gugatan ini, berarti orang nanti akan membuat narasi-narasi yang buruk tentang status daripada Pak Joko Widodo dan keluarga, tanpa ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Jadi kami berpendapat bahwa meskipun ini sangat menyakitkan sebenarnya, karena tuduhan-tuduhan ini sebenarnya tidak benar, tapi kami mengambil manfaat yang positif, karena dengan adanya putusan ini justru memberikan amunisi dan argumen yang kuat bagi Bapak Joko Widodo dan keluarga, bahwa apa yang dituduhkan selama ini sungguh-sungguh tidak terbukti. Jadi inilah poin penting yang ingin saya sampaikan kepada Mas media, kepada ibu sekalian, agar seluruh masyarakat Indonesia tidak lagi membuat narasi-narasi dan tidak lagi percaya terhadap narasi-narasi yang dikembangkan kepada Bapak Joko Widodo, yang selama ini seakan-akan Bapak Joko Widodo ini dan keluarganya itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jadi memang ini ada baiknya, karena kalau kita ini negara hukum, maka segala tuduhan itu dibuktikan melalui pengadilan. Dan kita selama perkara ini berjalan, kita tidak pernah mengumumkannya secara mengeksposnya secara resmi, karena kita yakin dan percaya kebenaran itu akan datang pada waktunya. Tetapi hari ini semua itu telah terbukti dengan benar, bahwa tuduhan itu tidak terbukti.